105 Alfam, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rekan Alfam. Gimana kabar Rekan Alfam malam hari ini? Dan kembali lagi Fatli menyapa Anda Rekan Alfam dalam program acara Talk Show bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di edisi 15 Mei 2024 Rekan Alfam. Nah, di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang unik dan asik tentunya Rekan Alfam, di mana kita semua pernah merasakannya mungkin ya Rekan Alfam ya. Dan di malam hari ini sudah ada narasumber kita. Tapi sebelumnya, pernahkah Anda Rekan Alfam ketika membeli sesuatu kemudian penjualnya mengembalikan dengan permen gitu? Ternyata hal ini ada undang-undang perlindungan konsumen Rekan Alfam yang akan membahas tentang hal tersebut. Dan alhamdulillah Rekan Alfam di malam hari ini narasumber kita sudah berhadir dari seseorang yang pakar hukum juga Rekan Alfam ya, karena ini pakar hukum muda atau pakar hukum ahli ini. Iya, kita sudah ada dari dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan, salah satu dosen yang mengajarkan tentang hukum di Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan. Rekan Alfam, langsung aja kita kenalkan dengan kakak aja deh ya kak ya. Iya, dengan kakak Darania Anissa MH. Halo, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Di. Iya, gimana kabarnya kak? Ya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi ini kita membahas tentang ini, mengganti uang kembalian dengan permen gitu ya kak ya? Iya benar sekali. Kayaknya seru banget itu, apalagi viral di beberapa VT atau video-video reels pendek gitu ya kan, yang kemudian dikumpulnya permennya terus dibelikan lagi. Benar sekali itu, iya benar. Kayaknya itu pembahasan yang seru banget untuk di malam hari ini Rekan Alfam ya. Dan di sini apa sih, Fatih mau tahu dulu kak, apa sih yang membuat kakak mengangkat tema ini? Oke, iya. Jadi kenapa tema ini diangkat? Karena memang ini adalah keseharian yang sering kita temui dan juga menjadi polemik. Jadi sebetulnya kita sebagai konsumen itu punya hak nggak sih gitu? Kalau misalkan terdapat hal-hal yang keganjilan di dalam suatu transaksi tersebut ya. Contohnya salah satunya gini, kita bayar pakai uang, tetapi ketika kembalian dengan mudahnya para pelaku usaha itu malah kembalikannya pakai permen, padahal permen itu ya sama aja berarti dia menjual lagi ke kita gitu kan, bukan malah memberi kembalian dengan uang, sedangkan yang menjadi alat transaksi kita itu adalah uang. Nah, dan saya rasa ini harus menjadi salah satu untuk mencerdaskan kita juga sebagai konsumen. Jadi sebetulnya bahwasanya ada loh sebenarnya undang-undang yang bisa melindungi kita sebagai hak-hak kita sebagai para konsumen itu. Oke deh, jadi sebagai pembeli kita kan sering ini dirugikan, tapi tidak tahu cara mengungkapkannya. Nah, ya seneng banget sih ya kan, Rekan Alfam ya, kembaliannya 500 lagi ganti permen ya deh. Tapi tidak tahu cara mengungkapkannya. Nah, salah satu yang sering menjadi pertanyaan, kalau kita belanja sesuatu di minimarket, kadang-kala masih sering kali kita jumpai kembaliannya berupa permen yang kadang nilainya nggak sesuai. Misalnya kembaliannya 500 rupiah, dikasihnya 1 permen, itu rugi banget loh ya. Banget ya. Bisa 300 rupiah atau 250 rupiah lagi terjadi kerugian bersama kita gitu ya, karena cuma 1 permen. Kalau 2 nggak apa-apa lah. Jadi sebetulnya bolehkah bayar kembalian pakai permen gitu? Oke, nah iya, ini juga kadang kita lucu kan gitu. Yang dikembalikan oleh para pelaku usaha itu atau pemilik minimarket itu malah tidak sesuai dengan harga itu sendiri gitu, harga permen itu sendiri. Nah, di sini kalau kita melihat sebenarnya kalau secara eksplisitnya sekali itu ada nggak sih sebenarnya undang-undang yang mengatur terkait dengan boleh tidak pembayaran uang kembalian itu diganti dengan permen, itu yang jelas kata-katanya seperti itu ya tidak ada di dalam undang-undang. Nah, tetapi ada undang-undang perlindungan konsumen ini di situ menjelaskan bahwasanya setiap pelaku usaha dan juga konsumen itu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Nah, salah satu hak kita itu adalah kita diberikannya menerima barang itu sesuai gitu, dan juga tentunya mendapatkan kembalian itu sesuai. Nah, apabila hal itu tidak terjadi, tidak ada itikat baik dari pelaku usaha, disitulah maka akan hadir
hukum-hukum di situ. Nah, yang paling mendekati itu sebenarnya ada, kalau kita lihat itu yang pertama itu adalah undang-undang terkait dengan bank, yang mana bahwasanya di situ jelas sekali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menggunakan uang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang itu wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan dengan hal lain. Nah, jadi setiap transaksi itu ya wajib menggunakan uang rupiah tersebut. Kalau misalkan hal ini dilanggar, itu ada hukumannya. Hukumannya itu dengan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 3 bulan. Atau denda uang 2 juta rupiah. Ya kalau didengar-dengar sih kecil ya 2 juta rupiah. Tetapi ini bisa menjerat. Atau ada lagi juga kita lihat itu tentang mata uang, itu di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Ini juga sangat tegas bahwasanya setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi dan penyelesaian kewajibannya dengan uang itu bisa diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dengan denda atau denda 200 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari sini itu sudah jelas gitu di dalam undang-undang tersebut bahwa alat transaksi itu adalah uang. Jadi bukan malah sebaliknya, malah diganti dengan permen. Nah, di sini kita sebagai konsumen kita harus mempertahankan hak kita tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita rasa kita tidak setuju dengan kembaliannya itu berupa permen, ya kita harus komplain dan kita harus menolak gitu, supaya ini tidak terus-terus terjadi dan tidak berkesinambungan lagi. Iya, makanya kalau di ini ya, kalau kita belanja di pasar modern ya, gitu ya, selalu ada tukaran 200 rupiah, ya kan, 100 rupiah. Ternyata antisipasi untuk pelanggaran undang-undang ya. Iya, betul. Oh, berarti baru tahu itu rekan ya. Oke, di sini kadang sebagai konsumen ketemu hal yang seperti itu, jadi kepikiran juga tentunya ya kan Kak. Kemudian gimana kalau misalnya kita balik bayar pakai permen juga atau yang bersangkutan, dan bagaimana tuh pandangan hukumnya? Iya, nah itu kalau kita lihat itu banyak sekali itu video-video pendek yang menganimasikan gitulah karakter seperti itu. Ya udah dikumpulin dulu, setiap dikembaliin permen dikumpulin, nanti suatu saat kalau udah banyak, udahlah saya gantiin aja kalau mau beli pakai permen juga. Nah, itu sebetulnya salah satu pengabdian untuk mencerdaskan kita kepada konsumen bahwasanya kalau kita lakukan itu mau nggak si pelaku usahanya nerimanya. Nah, otomatis tidak mau. Kalau pelaku usaha aja tidak mau menerimanya, kenapa pelaku usaha malah melakukan hal tersebut kepada konsumen gitu? Berarti kan di situ ada istilahnya tidak ada itikat baik dari pelaku usaha tersebut. Jadi kalau kita dari konsumen itu memang tidak boleh kita membayar dengan permen tersebut, tetapi itu boleh kita lakukan menjadi sebagai salah satu alternatif kita untuk lebih mensosialisasikan lagi bahwasanya pelaku usaha udah dong stop gitu memberi kembalian dengan permen tersebut gitu. Sudah mungkin orang tidak mau komplain ya karena dirasa alah cuma 100-200 gitu. Tapi kan kalau dikumpul-kumpulin 100 dalam sehari yang beli itu 100 orang udah berapa gitu. Belum nanti besoknya. Nah, bisa ya itu kan tentunya menguntungkan satu pihak gitu, yaitu pelaku usaha tersebut. Oke, jadi itu dia. Kenapa ya? Namun sering kita temui di minimarket gitu kan Kak. Harganya emang nanggung, misalnya 9.900-an gitu, atau 9.990 rupiah gitu ya kan, ada 10 trek lagi tuh kembaliannya. Ujung-ujungnya dikasih kembalian permen atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi menurut pandangan Kakak itu gimana sih? Iya, itu lagi kalau banyak banget gitu ya, malah dibuat itu harganya itu memang sengaja nanggung-nanggung 9.999. Jadi ketika ditambah-tambah di total itu bisa jadi kembaliannya ternyata cuma 64 perak. 64 perak mana ada gitu kan, 100 perak aja orang udah jarang punya, apalagi kalau
64 perak, 50 perak itu. Nah, itu sangat sulit. Tapi ini juga ada sisi di sini Pak, kalau kita melihat dari sisi strategi marketing, sebenarnya itu adalah salah satu yang dilakukan oleh para pelaku usaha juga untuk menarik. Karena secara psikologi para konsumen ini, kalau misalkan ada satu harga baju harganya 99.999, yang satunya itu harganya 100.000. Kadang konsumen tuh lebih memilih yang harga 99.999 ini, karena katanya, oh berarti masih 90-an tuh katanya. Ya, yang 100.000-nya malah nggak dibeli. Nah, itu tadi itu jadi sebagai itulah yang membuat para pelaku usaha itu akhirnya membuat harga-harga seperti itu. Cuman kalau kita kembalikan, seharusnya para pelaku usaha ini dia harus paham di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sudah jelas sekali bahwasanya pelaku usaha itu harus beriktikat baik. Jadi kalau dia sudah berani membuat harga dengan nilai demikian, maka dia harus menyiapkan juga uang kembaliannya. Jadi kalau misalkan memang harganya nanggung-nanggung ada 100-nya, ya berarti dia harus siap dong menyiapkan uang recehan tersebut, uang logam tersebut juga gitu. Oke, jadi itu dia rekan-rekan ya, pandangan mengenai kejadian-kejadian yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari rekan-rekan saat berbelanja di Berita Market ya. Di sini kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.8 Your Lifestyle. 105.8 Your Lifestyle ya rekan-rekan, kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda dan masih dengan narasumber kita Kak Darania Anissa FH ya rekan-rekan ya. Tadi kita sudah membahas seputar kembalian mengenai parlemen rekan-rekan. Nah, ada juga nih kejadian yang sering terjadi, misalnya nih Kak, sering kita temui di saat berbelanja di minimarket, kembaliannya bukan dikasih permen, malah ditawarin donasi gitu ya. Itu hukumnya gimana sih? Tapi terkadang kita juga kadang aduh sayang juga ya gitu. Kadang jiwa gitu ya, aduh sayang juga ya, apalagi kalau misalnya donasinya kan kita nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Iya. Jadi itu apanya hukumnya gimana Kak? Iya, ini seringkali kan boleh didonasikan aja Kak gitu kan. Iya. Tapi ini arahnya donasinya kemana? Iya, jadi pertanyaan ya. Iya. Atau jangan-jangan malah nggak didonasikan gitu kan. Benar juga takutnya gitu ya Kak ya. Iya. Jadi itu pandangan hukumnya gimana? Oke. Nah, ini sebetulnya sama ya, sama yang kembalian dengan permen tadi gitu. Jadi di situ ada lagi ditekankan lagi ada haknya konsumen gitu, dan pelaku usaha itu juga harus beriktikat baik gitu. Jadi kalau seharusnya yang dilakukan oleh pelaku usaha itu, kalau memang itu diarahkan untuk donasi, ya diberikan dulu kembaliannya tadi, makanya disiapkan dulu uangnya, pecahan 100, 500, dan 1000 tersebut gitu. Kembalikan dulu kepada konsumennya, dan nanti biarkan konsumen itu sendiri gitu, apakah uangnya mau didonasikan atau tidak. Nah, jadi bukan malah seolah-olah kalau langsung dibilang boleh didonasikan, itu memang terlihat manis gitu. Tapi sebetulnya itu kalau kita lihat lagi ya, itu seperti pemaksaan gitu kan. Karena kalau kita misalkan kembaliannya 200, terus mau kita bilang nggak mau saya donasikan, kan kadang kita itu lebih malu gitu, lebih malu bilang kayak gitu daripada harus memperpanjang masalah. Jadi ya udah silakan gitu, padahal nggak ikhlas kan. 200 gitu, 200 kalau dikali dalam sehari 100 pengunjung aja udah berapa kan, udah lumayan sekali gitu. Nah di sini itu sebenarnya kita kembali lagi, pelaku usaha tadi harus beriktikat baik, dan kita sebagai konsumen kita harus tegas juga gitu. Kalau di situ tidak jelas donasinya kemana dan kita tidak ada di situ tempat donasinya yang pasti, ya kita tidak usah sebetulnya, tidak usah. Kita lebih baik untuk berani mengkampanyekan bahwasanya walaupun kecil ya udah bilang aja, saya tidak mau gitu, saya harus kembalikan, supaya mereka pelaku usaha ini mau memberikan kembalian tersebut. Nah kalau misalkan pelaku usaha ini tetap memaksa gitu, itu justru dari pemaksaan inilah nanti yang akan ada undang-undangnya.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, bahwasanya pelaku usaha itu dilarang memaksa para konsumen yang bisa merugikan konsumen, baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, kalau sampai ini terjadi, konsumen ini merasa dipaksa, itu para pelaku usaha itu bisa kena hukuman penjara paling lama 5 tahun dan ancamannya denda tidak kaleng-kaleng 2 miliar. Nah, itu. Jadi jangan main-main para pelaku usaha gitu kan. Kalau sampai konsumennya merasa psikisnya, jiwa raganya sudah dipaksa-paksa untuk mendonasikan itu, dia bisa melaporkan pelaku usaha ini tersebut. Gitu. Oke, jadi itu dia kenapa ya beberapa hukuman untuk yang kalau misalnya udah ini ya kayak udah terjadi pemaksaan. Iya, sudah baru dia kena jerat hukum gitu ya. Iya. Tapi kalau si pengusahanya beretiket baik, cari kembali kan, gitu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, iya. Kalau misalnya mau wajahnya cemberut gitu. Iya. Maksudnya. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, karena sebetulnya dalam sistem bisnis itu kan adalah sistem transaksi gitu. Jadi dari kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihaknya itu ada istilah katanya saling setuju gitu, tidak ada penolakan dari konsumennya, ya tidak masalah gitu. Karena asalnya bisnis itu kan adalah transaksi kedua belah pihak gitu. Jadi itu dia kenapa ya kalau misalnya ini ya mau ditawarin donasi ada hukumnya juga kalau tidak mau berdonasi ya kenapa ya. Nah, selain yang sudah disebutkan kakak tadi, jika kita sebagai konsumen tidak setuju atas tindakan pelaku usaha tersebut, apa yang harus kita lakukan? Iya, nah itu. Jadi hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tentu menjadi payung hukum kepada kita para konsumen gitu, supaya pelaku usaha ini tidak semena-mena terhadap konsumen gitu. Yeah. Nah, jadi memang yang bisa kita lakukan berdasarkan undang-undang tersebut adalah tentu yang pertama itu adalah kita komplain langsung kepada pelaku usahanya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak setuju, kita bilang kepada pelaku usahanya, saya tidak mau didonasikan. Kalau dia masih tidak mau mengembalikannya, gimana? Kalau Bapak tidak mau mengembalikan uang itu, ya saya bisa melaporkan lagi itu. Itu yang pertama, itu pertama kali adalah ke pelaku usahanya gitu. Yang kedua, kalau tidak selesai di pelaku usahanya tersebut, kita bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, kalau sudah sampai ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ini tentu biayanya besar gitu. Jadi itu untuk bisa dimusyawarahkan kalau nilainya itu senilai 200 juta ke atas. Nah, jadi kalau kita masalahnya cuma 200 gitu atau 300 rupiah gitu, ya agak sulit juga dibawa ke BPSK ini gitu kan. Jadi kalau mau dibawa ke BPSK, mungkin kita kumpulkan dulu 1000 orang yang punya masalah yang sama kita gitu. Sama-sama punya masalah, kita jadi satu, kita ke BPSK. Nah, kalau di BPSK tidak bisa selesai juga, ya alternatif terakhir itu adalah pengadilan. Nah, ini udah sangat tinggi lagi kan kalau sudah ke pengadilan gitu. Ya pada intinya tadi, kita adalah sebagai konsumen, kita harus cerdas, kita harus kalau memang kita tidak setuju, kita bilang tidak setuju. Kalau tidak mau, tapi kita harus komplain langsung ke pelaku usaha dulu kan gitu. Ada jerat hukumnya, tetapi jerat hukum itu tentu punya biaya gitu. Oke, jadi itu dia kenapa yang harus kita lakukan sebagai konsumen ya. Namun masih diharapkan kita sebagai konsumen harus tegas dalam mengambil setiap tindakan gitu ya. Oke deh, kemudian kita nih udah nggak setuju kan Kak saat mengalami hal tersebut, seperti dapat kembalian permen dan kita komplain dengan cara diviralkan melalui sosial media. Nah, apakah ada sanksi hukumnya untuk konsumennya sendiri gitu ya? Iya, nah ini sekarang tuh kan apa-apa di video ya. Iya benar. Kadang orang nggak salah atau apa-apa aja, tapi kalau kita merasa lucu, kita video aja orangnya gitu, tanpa menutupi privasi seseorang gitu. Nah, ini kita sebagai konsumen juga, selain kita harus tegas mengajarkan kepada para pelaku usaha tersebut, kita juga harus bisa membatasi diri gitu. Membatasi diri dalam arti
kita jangan cari masalah sendiri deh gitu. Sekarang itu sudah ada undang-undang yang lebih kejam daripada undang-undang perlindungan konsumen, yaitu undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu semua orang bisa terjerat tuh oleh ITE. Jadi kita bikin sesuatu yang mungkin kita cuma ketik-ketik aja, tetapi ternyata orang merasa dirugikan, itu sudah bisa kita kena undang-undang ITE tersebut. Jadi lagi-lagi sebagai konsumen, kembali kepada langkah awal dari undang-undang perlindungan konsumen tadi, kalau kita merasa tidak setuju, kita komplainnya langsung kepada pelaku usahanya gitu. Jangan langsung apa-apa diviralkan. Nah, nanti di video kan tidak apa-apa, untuk supaya itu kita bawa ke pelaku usaha. Misalkan gini, Pak, saya tidak setuju atas perbuatan Bapak. Kalau Bapak terus-terusan begini dengan para konsumen, saya punya buktinya, bisa saya viralkan loh. Nah, itu bisa untuk istilahnya mengancam pelaku usaha, tapi bukan untuk kita viralkan dengan semena-mena gitu. Karena kalau kita viralkan, langsung kita viralkan, kita taruh di sosial media kita, dia pelaku usahanya tidak setuju, kita malah kita yang bisa kena undang-undang ITE tersebut. Jadi malah kita yang ruginya double-double gitu. Oke, ini. Jadi di sini Fadli mau nanya dulu, untuk undang-undang ITE ada nggak sih masa berlakunya tuntutan itu? Misalnya kita ngetiknya hari ini, terus berapa bulan ke depan ada nggak itu kasusnya hangus gitu atau ditutup karena belum ada pelaporan gitu? Oh tidak, jadi jadi masa berlakunya terus menerus. Iya, itulah. Makanya kalau dulu itu tuh kan lidahmu adalah pisaumu mungkin gitu ya. Kalau sekarang itu jari kita yang jari itulah yang akan menjadi pisau kita gitu. Makanya jangan harus hati-hati banget gitu. Bisa saja yang sudah kita tulis beberapa tahun yang lalu dan ternyata dia merasa dirugikannya saat ini, dia dilaporkan dan ada bukti itu itu bisa saja terjadi undang-undang ITE. Jadi karena apalagi kenapa ya, jejak media sosial itu susah banget dihapus gitu. Sempat di screenshot orang udah lah gitu. Iya, makanya hati-hati. Kadang sudah kita bikin close friend gitu aja, di screenshot bisa jadi malah tersebar gitu terus. Malah close friend kita yang nyoba. Ada hati-hati dengan apa dalam bersosial media ya. Jadi buat rekan apa yang mungkin konsumen yang merasa dirugikan, jangan sampai melanggar undang-undang ITE, paham ya? Jadi ya sekarang itu adalah jari jemarimu harimaumu, rekan apa? Jadi hati-hati, rekan apa ya? Oke deh, itu dia untuk talk show kita di hari ini, rekan apa? Dan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, di mana kita sebagai konsumen harus tegas, rekan apa? Dan pandai-pandailah bersosial media, rekan apa tentunya. Jadi sebelum kita closing untuk talk show kali ini, boleh nih untuk narasumber kita memberikan closing statement-nya, rekan apa? Iya. Ya mungkin closing statement dari saya adalah marilah kita bersama-sama sebagai konsumen, kita harus bisa lebih cerdas lagi, kita harus bisa lebih tegas lagi melihat apa yang menjadi hak-hak kita di dalam bertransaksi gitu. Dan untuk para pelaku usaha juga harus paham juga terkait dengan undang-undang yang mengikat di pelaku usaha tersebut. Nah, yang paling penting itu adalah itikat baik, gitu. Itikat baik dalam bertransaksi. Jadi supaya baik pelaku usaha maupun para konsumen, kita sebagai para konsumen itu tidak ada yang dirugikan gitu. Karena hal yang paling utama dalam suatu bisnis itu adalah adanya itikat baik gitu. Mau sebanyak apapun jerat hukumnya, kalau misalkan tidak ada itikat baik dari kedua belah pihak, ya tentu itu akan zonk juga gitu. Karena semuanya itu diawali dengan itikat baik antara pelaku usaha dan konsumen. Oke, itu dia closing statement untuk malam hari ini terkait talk show kita dengan Abang. Dan di sini kita akhiri talk show kita di malam hari ini dengan Abang. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dengan Abang. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.